Dan untuk membahas lebih lanjut mengenai siswi SMP di Cianjur yang diduga menjadi korban kekerasan oleh temannya, kita sudah terhubung dengan Bapak Dede, orang tua korban. Selamat siang Pak Dede, terima kasih atas waktunya ya Pak. Selamat siang, Bu. Dan saya juga ingin mengucapkan turut sedih ya Pak atas apa yang menimpa anak Bapak. Terima kasih. Pak, mungkin bisa diceritakan kembali kepada kami Pak, bagaimana kejadian perundungan yang dialami oleh putri Anda ini bisa terjadi? Kronologisnya pada hari Kamis itu pagi sekitar jam 10 anak saya itu kan dipilih untuk acara fashion show dalam kegiatan MPLS di sekolah. SMP 1 sedang berang pada guru-guru dan OSIS-nya. Nah, di saat upacara penutupan tiba-tiba itu ada siswa lain waktu acara upacara penutupan ya, tiba-tiba ada siswa lain itu menonjok itu ditonjok badan belakang anak saya ada sampai 5 kali hingga tersungkur anak saya itu memegang ke siswa yang lain. Udah dia pegang siswa yang lain, tetap aja dipukul anak itu sama anak yang mukul. Begitu, Bu. Oke, alasannya apa, Pak? Setelah ditanya kenapa dipukul? Saya dendam ke kamu, bahasa Indonesia begitu. Kalau kata saya dendam ke kamu. Nggak lama setelah itu si anak saya itu resetting roknya itu udah dibuka, Bu. Udah dibuka, terus mau dipelorotin, udah setengah dipelorot, sempat dipegang. Anak saya itu di tengah-tengah acara penutupan. Jadi itu kan disaksikan oleh guru-guru. Yang saya sayangkan, kenapa dari pihak guru, OSIS gitu tidak peduli gitu untuk menyampaikan ke anak saya yang sedang dirundung dibully itu gitu. Oh, jadi guru-guru tidak menyamperi anak Bapak pada saat kejadian itu? Hanya mengatakan ada apa katanya, ada apa, cuman udah tahu ada kericuhan gitu. Bukan dihampiri gitu ke saya gitu. Nah, berlanjut setelah pulang sekolah itu anak saya itu diam dia waktu saya jemput pulang sekolah jam 12:30 diam, nggak bicara apa-apa. Sekitar jam 2:30 mulai terasa itu saat buang air kecil. Merasa nyeri, susah nyeri katanya. Kenapa kamu tadi dipukul? Baru dia ngaku gitu. Udah jam 2:30 mengaku dipukul. Setelah nggak berapa jam kemudian, mulai malam Jumat itu sampai Jumat pagi, anak saya nggak bisa bangun sama sekali. Jadi terbaring aja, tidak bisa bangun sama sekali. Itu di situ pada malam hari itu saya sangat marah gitu. Saya telepon langsung orang tua si pelaku itu. Saya minta pertanggungjawabannya waktu malam itu. Saya panggil itu. Kemudian orang tuanya datang sama anak, aku minta maaf katanya. Saya bilang saya nggak perlu apa-apa. Waktu malam Jumat itu datang ke rumah, saya bilang nggak minta apa-apa, hanya minta pertanggungjawaban ke pihak keluarga pelaku untuk menemani saya untuk periksa berobat ke rumah sakit di Cianjur atau di Sukabumi, karena saya tahu ini kalau masalahnya kekerasan untuk memakai BPJS agak sulit, jadi mesti menggunakan cash gitu. Begitu. Dan setelah konfirmasi dengan teman-temannya kenapa dendamnya si pelaku itu ya ternyata dia itu cemburu karena pasangan waktu fashion show itu si pelaku itu ada rasa suka gitu sama pasangan waktu fashion show. Rupanya ada dasar cemburu gitu. Jadi siswi baru juga ya Pak ya pelaku ya? Bagaimana Ibu? Yang pelaku ini siswi baru juga? Pak Dede?
itu baru berkenalan sekitar 2-3 hari aja dengan ya, siswa baru juga. Perangai sudah menunjukkan seperti premanisme di kelas gitu ya, seperti mengambil handphone anak saya tanpa izin, ngambil makanan ataupun jajanan anak saya jajan tinggal ngambil gitu tanpa izin gitu. Gitulah. Dari puncaknya itu setelah pemukulan yang saya sangat sayangkan ini kenapa ada oknum di sekolah dikatakan ini bukan perundungan, sedangkan itu udah jelas-jelas anak saya roknya itu udah dibuka, udah mau setengah turun itunya ada setting rok. Nah itu kan sampai mempermalukan di tengah-tengah peserta gitu. Itu yang saya sangat sayangkan. Baik. Dan ada juga untuk memutarbalikkan fakta dari pihak keluarga korban juga gitu. Apa kata keluarga korban memang Pak? Karena kan keluarga pelaku maksud saya. Bagaimana Ibu? Apa yang disampaikan oleh keluarga pelaku? Fakta apa yang diputarbalikan oleh keluarga pelaku? Diputarbalikan malah dibilang anak saya yang duluan mengangkat rok anaknya dia gitu. Saya bilang waktu tengah dimediasi sama kepolisian, waktu itu karena kita nggak ada titik temu hari Jumat pagi itu, panggil saya melapor ke kepolisian Polsek Sindang Barang untuk menengahi karena kita nggak ada kesepakatan waktu itu sampai pada Jumat pagi itu. Maksud saya tuh untuk menengahi gitu. Oke. Berarti kasus ini lanjut ke polisi Pak, berlanjut ke hukum ya Pak ya? Ya, karena sebenarnya saya ada upaya juga dari pihak sekolah ingin ditutup-tutupi supaya saya tidak melapor kemana-mana gitu ya. Cuman kan karena ini kasusnya sudah melebar, sudah tercium kemana-mana, otomatis semua udah tahu gitu. Ya syukur alhamdulillah. Saya berterima kasih juga kepada Dikdik Kabupaten Cianjur yang sigap turun langsung ke sekolah SMP Sindang Barang, dan juga ada rasa peduli dari ada seorang lawyer yang peduli namanya Pak Pam dari Cianjur, peduli untuk membantu masalah kami ini gitu. Baik, semoga kasus ini juga jadi terang benderang gitu ya. Bapak juga mengharapkan pertanggungjawaban yang Bapak harapkan juga semoga terjadi, dan untuk anaknya semoga cepat sembuh Pak, semoga bisa semangat lagi ke sekolah. Terima kasih Pak Dede telah bergabung bersama kami, sehat selalu Pak, sampai jumpa.